Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan membahas perkembangan COVID-19 di Kabupaten Garut. Alhamdulillah sudah ada mantan-mantan para aktivis atau tukang gerowokan di jalan. Yang pertama Bung Bubun Saifuddin, beliau adalah alumni PMI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tahun 2008 sampai 2010. Selamat datang Kang Bubun. Ya, selamat datang. Dan yang kedua adalah Bung Ahmad Nurul Syahid. Dia adalah alumni GMNI Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia periode 2007-2009. Selamat malam Kang Haji. Wilujeng Kang Bo. Dan yang terakhir adalah ini aktivis di antara yang datang paling muda mungkin. Ini Ahmad Lutfi Fauji. Dia berorganisasi dari FPPMG atau Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Garut tahun 2013. Selamat malam. Malam Kang Lato. Nah, ini Kang Bubun dulu pernah aktif di PMI kan sekitar tahun 2008 sampai 2010 waktu zaman mahasiswa, dan sekarang sudah jadi apa? Aktivitas sekarang biasa lagi menggeluti bisnis. Oh, bisnis. Ya. Nah, ini Kang Bubun, ini kan Covid di Kabupaten Garut ini angkanya lumayan signifikan. Dari bulan Oktober November ini cukup drastis lah, bahkan sudah sampai di angka 1.300. Nah, kalau pengalaman kamu sendiri sebelum dan sesudah ada pandemi ini yang dirasakan seperti apa sih? Oh iya. Yang pertama, karena saya sekarang lagi menggeluti di dunia bisnis ya, memang ini merasa sangat signifikan dampak terhadap ekonomi gitu. Dari aspek perputaran ekonomi apapun yang ada di masyarakat itu hampir semuanya terkena dampak terhadap COVID-19 ini. Nah, maka ini perlu disikapi secara bersama-sama dari berbagai elemen yang ada di masyarakat untuk bergotong royong antara pemerintah dengan baik dengan NGO ataupun masyarakat yang ada di tingkatan bawah kan, untuk menangani ini supaya cepat teratasi dan tersikapi dan bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Kalau dampaknya sendiri ini di dunia bisnis seperti apa? Apakah misalkan ketika sebelum COVID ini kan misalkan nih omset di angka sekian, terus ketika ada COVID dari bulan Maret sampai sekarang beberapa bulan pendapatan turun atau seperti apa? Iya. Yang terasa? Turun itu pasti, karena kenapa? Ini kan munculnya banyak masyarakat yang tadinya mempunyai aktivitas terhambat aktivitasnya, terputus kegiatan-kegiatan ekonominya. Itu juga kan banyak yang melakukan perdagangan, kemudian ya penjualan-penjualan yang ada di masyarakat, termasuk saya sendiri. Kenapa ini akan ada keterlambatan untuk produk yang dijual, karena masyarakat ya akhirnya terputusnya karena persoalan tersendatnya ekonominya tidak berjalan seperti sebelum-sebelumnya, karena dipaksakan jualan pun karena pembelinya daya beli masyarakatnya kurang kan, itu akhirnya berpengaruh kan gitu. Siapa yang mau belinya kan gitu. Nah, itulah yang menjadi salah satu kendala. Begitu juga kan dengan adanya harus PSBB, kemudian harus ya banyak yang sekarang itu kan harus melakukan social distancing dan yang lainnya. Akhirnya orang semakin takut kan gitu ketika masyarakat itu berkeliaran. Akhirnya pada kebanyakan tinggal di rumah kan gitu. Itu menjadi sebuah efek juga kan gitu. Sampai ini nggak, kenapa punya karyawan berapa kalau boleh tahu? Banyak nggak? Saya karyawannya memang tidak terlalu banyak, hanya ada 3 karyawan kan gitu. Ya maksudnya nggak sampai mengurangi PHK gitu, karena nggak sampai ya? Kalau PHK enggak sih, cuman hanya ya itu omsetnya jadi akhirnya menurun kan.
Tapi itu kalau berbicara persentase jauh nggak? Bakal sampai turun 50%, 40% atau berapa kira-kira kalau di? Oh iya, mang hampir 50% lah. Itu dengan Berarti cukup dampaknya sangat terasa ya sampai di angka 50%. iya, emang sangat terasa kan itu. Karena ya yang tadi orang yang mau misalkan dia membeli karena dia tidak punya uang gara-gara suaminya Lockdown atau PSBB gitu. karena suaminya tidak bisa berjualan, kemudian tidak karena suaminya tidak bisa mencari nafkah dengan adanya COVID ini kan akhirnya itu akan menjadi kendala buat istrinya yang biasa suka belanja dengan kebutuhan yang saya jual. Nah, kalau dari Bung Ahmad Nur Said atau ini biasa disapa Kang Ayi, ini beliau sudah jadi komisioner Bawaslu Kabupaten Garut ya. Iya. Nah, dulu inilah kalau mungkin itu kan kalau di Bawaslu sendiri pekerjaannya kan cukup banyak ya. Nah, kalau di Pemda kan sampai ada kayak WFH gitu kan. Nah, kalau di Bawaslu sendiri seperti apa itu kan? Sebenarnya sama, semenjak adanya COVID, Bawaslu itu hampir sudah 8 bulan lah kita melakukan WFH dengan pekerjaan sistem tiket, kemudian pekerjaannya pun yang biasanya ketika ada kegiatan-kegiatan secara tatap muka ini pun dirubah sebetulnya dengan sistem daring gitu di semua level, baik itu kegiatan yang levelnya itu di Bawaslu RI maupun Bawaslu provinsi pun sama pakai daring. Bahkan kegiatan kita pun ketika mau mengadakan kegiatan yang melakukan sosialisasi dengan beberapa elemen masyarakat atau dengan kelompok mahasiswa. Nah, untungnya ini kan Garut nggak ada agenda pilkada ataupun pilek politik ya, jadi nggak terlalu sibuk. Betul. Kalau kesibukan menjelang proses pilkada kita tidak ada. Karena yang berpilkada untuk 2020 itu cuma 8 kabupaten kota dan Garut itu tidak termasuk. Tapi kegiatan di kelembagaan masih tetap berjalan karena kita punya program SKPP, Sekolah Kader Pengawasan, yang memang melibatkan masyarakat banyak. Kemarin program SKPP itu di Kabupaten Garut pesertanya itu 130 orang. Itu nggak apa-apa kan bikin kerumunan. Nah, akhirnya 100.000 itu kita karena adanya COVID yang biasanya ketika gelombang pertama melakukan tatap muka, ya. Tapi gelombang kedua itu kita melakukan sistem daring. Oh, secara virtual. Secara virtual. Nah, kalau ini kan pengalaman seperti ini, maksudnya kan terkadang ada agenda rapat yang harus hadir di luar kota gitu kan. Nah, kalau pasca adanya COVID ini sendiri apakah memaksakan hadir atau memang agenda diadakan secara virtual gitu? Enggak, rapat antara provinsi atau di pusat gitu. kebetulan saya kemarin baru pulang dari Bogor ya kegiatan. Memang tetap buka ada, tapi tidak sebanyak sebelum COVID. Berarti jumlahnya dibatasi. Nah, jumlahnya dibatasi cuma 50 orang dan setiap peserta yang akan hadir itu harus membawa hasil rapid test. Jadi sebelum berangkat kita harus rapid dulu, rapid test. Kemudian hasilnya kalau reaktif akhirnya nggak datang. Ini pun ya nggak keberangkat. Ini ada satu kejadian ketika ada kebetulan di Garut acaranya agenda provinsi harus bawa rapid. Ternyata ada salah satu teman saya, teman sejawat, dia itu mau berangkat ke Garut, hasilnya itu rapid, hasilnya itu reaktif, akhirnya tidak berangkat ke Garut ketika mengikuti acara yang diadakan oleh provinsi. Itu langsung isolasi atau seperti apa kira mendapat laporan hasilnya reaktif? Kalau reaktif itu isolasi mandiri sih sebetulnya. Nah, ini kalau ini nih satu lagi Bung Lutfi nih. Sekarang sibuk di kegiatan apa? Sekarang aktivitas sibuk di pemberdayaan masyarakat. Berarti langsung terjun ke masyarakat. Iya. Nah, ini kan sering ke lapangan kan. Pengalaman ini setelah adanya COVID ini sampai di Kabupaten Garut, ada hal-hal ataupun kan tugas mendampingi masyarakat gitu kan. Ada hal-hal yang ibaratnya terasa sekali kan ketika pandemi mulai melanda di Kabupaten Garut. Setelah pandemi COVID, terus terang bagi kita yang berkecimpung dalam dunia pemberdayaan masyarakat sangat amat terdampak.
apalagi masyarakat di pedesaan belum begitu paham dan mengenal teknologi. Tadi dijelaskan misalnya yang rekan saya yang beraktivitas di Bawaslu dapat berinteraksi dengan rekannya via Zoom meeting atau Google Meet. Sementara kalau masyarakat desa kan agak sulit kalau dipaksa atau diajak berinteraksi. Kalau melihat potensi Kabupaten Garut daerah selatan kan bedanya naik turun gunung sinyal juga kan susah ya. Oh, desa saya desa Tegalga tuh agak sulit. Di kecamatan mana kan? Kecamatan Bunggulang. Oh, Bunggulang. Kalau Gunung Jampang itu kan batu jalannya Gunung Jampang dulu sinyal blank, sekarang ada tower tapi lumayan ada sinyal masuk. Nah ya kalau ini kan dampak yang terasa seperti apa setelah ada pandemi? Pemberdayaan itu kan idealnya selalu musyawarah, kumpul-kumpul, gotong royong, jadi kegiatannya selalu kolektif, kolegial bersama masyarakat. Mau tidak mau selama COVID itu kegiatan-kegiatan seperti itu ditiadakan sementara waktu. Tapi masih tetap terjun ke masyarakat kan? Tetap terjun tapi menerapkan protokol kesehatan 3M itu. Nah dari pernah terjun ke masyarakat itu ada nggak ibaratnya satu daerah yang pernah kena ada yang kena positif reaktif atau yang lainnya? Di Bunggulang sendiri ada yang reaktif tapi kebetulan bukan desa yang saya dampingi. Di desa apa? Desa Bunggulang. Desa Bunggulang. Nah ini Kang Ubun kembali lagi, kalau tadi berbicara bisnis selain omset terkena dampak juga ada mungkin bisa sharing lah ke para YouTubers itu kan dalam menghadapi pandemi seperti ini di dunia bisnis seperti apa sih? Oh iya. Yang pertama saya harap ini kan harus segera dipulihkan kembali lah kan gitu. Masalah COVID ini semoga cepat terselesaikan gitu. Karena ini kan udah jelas-jelas lah sudah menjadi rahasia umum yang paling terdampak itu kan terhadap ekonomi. Nah, kalau ekonominya sudah terdampak ini kan akan lumpuh ke semua sektor saya kira. Yang pertama itu, yang kedua ini kan kasuistis beberapa minggu ke belakang di Kabupaten Garut khususnya untuk menangani penyelesaian COVID ini kan yang sudah dinyatakan positif dan reaktif ini kan harus penanganannya dari pemerintah daerah ini harus diperluas lah. Jangan sampai hanya beberapa rumah sakit dan klinik yang disiapkan kan gitu. Kalau nggak salah di Garut itu kan hanya rumah sakit umum, klinik Nur Hayati, Medina, dan satu lagi Anissa Kuil. Nah ini coba didorong supaya ini tertangani secara cepat dan tepat ya. Itu tempat penanganan para pasien juga harus tersedia, jangan hanya di beberapa tempat saja ya. Iya, dan gitu klinik-klinik swasta pun itu harus didorong untuk menangani hal itu. Kemudian di masyarakat juga di tingkatan desa-desa kayak kemarin ada teman saya juga dinyatakan reaktif, itu kan harus isolasi mandiri. Kemudian sebelum ini kan kalau secara pribadi ngedengar teman reaktif ikut kaget. Iya, ikut kaget dan nambah kita itu ada rasa takut kan gitu. Nah itu kan di gugus tugas ya yang di desa itu kan termasuk perangkat desa ya dan kepala desa kan itu ketua gugus tugasnya. Nah itu kan harus diadakan disediakan disinfektan kan. Nah, kemarin ketika ada teman saya yang reaktif itu tidak ada kan gitu, desa tidak menyiapkan. Ketika dipinta itu katanya tidak ada, padahal kan pemerintah pusat sudah jelas-jelas untuk menyanangkan anggaran buat penanganan COVID itu sendiri kan. Penanganan COVID memang pemerintah pun menginstruksikan untuk perangkat desa bahwa anggaran harus diprioritaskan untuk penanganan COVID ini. Iya. Serentak. Iya, tapi kan yang saya harapkan tidak hanya sekedar misalkan bagi-bagi masker, kemudian misalkan bagi-bagi
sembako. Nah, tapi dalam konteks penanganan kayak tadi melakukan disinfektan, kemudian orang tersebut isolasi mandiri itu kan kebutuhannya harus terpenuhi juga gitu. Nah, itulah harapan saya, pemerintah harus sigap, harus cepat benar menyikapinya kan gitu. Jangan sampai ketika masyarakat kooperatif untuk ditangani dan diperbantukan, tapi malah gugus tugas sendiri yang ada di tingkatan desa mengatakan seperti itu. Nah kalau Bung Haji nih, kalau di Bawaslu sendiri tadi kan ada yang reaktif tapi nggak ada yang sampai positif ya Bung ya? Nah ini ceritanya ada cerita soalnya yang itu di Bawaslu. 1 bulan ke belakang kita dilakukan swab. Jadi bukan rapid, kita swab. Swab juga. Itu yang dipinta oleh Satgas Covid, karena melihat bahwa posisi kantor Bawaslu itu ada di Tarogongkale kan, dan Tarogongkale itu memang banyak yang positif. Memang Kita juga dilakukan swab. Pertama kali swab ada gelombang pertama, karena kita tidak semua. Ternyata hasilnya itu ada yang positif. Nah, ada yang positif, dan setelah positif itu kebetulan 1 hari sebelum di swab itu kontak langsung secara dengan saya, dan saya pun merasakan bagaimana awalnya saya itu tidak percaya adanya COVID. Awalnya saya tidak percaya dengan COVID, tapi percaya dengan penyakit ada. Tapi COVID itu tidak seganas yang oleh media itu atau pemerintah itu diramaikan, seolah menakutkan gitu. Tapi pasca ada salah satu staf yang dikatakan positif hasil swabnya, dan saya pun merasakan bagaimana mendapatkan telepon dari Satgas Covid. Hampir selama 2 hari itu terus-terusan ditelepon gitu. Memang pada telepon untuk suruh swab atau disuruh swab karena memang secara langsung kontak. Kan memang tugasnya kan harus tracking gitu. Jadi kita pasien yang positif ini pasien pernah kontak, pernah beraktivitas sama siapa saja, pasti langsung gitu ya. Mungkin itu hasil tracking, akhirnya saya jadi bagian salah satu yang tracking gitu. Saya merasakan bagaimana rasa gelisah dan rasa takut itu memang cukup menghantui. Bisa tidur nggak pas ketika saya sih tidur, tapi kalau ketika istri dikasih tahu ada telepon dari Satgas, kemudian harus secepatnya diswab, justru istri yang tidak bisa tidur kan. Dan kebetulan saya pun biasa sama anak kan gitu ya. Jadi ya. Bukan saya yang takutkan, tapi takutnya ketika saya takut menularkan. Nah, dari sana saya berpikir bahwa memang penyakit adalah COVID itu ada. Kemudian akhirnya saya swab, dan ada berapa orang ya dari pos itu, karena ada 2 kali di swab, 2 gelombang. Dan ternyata pas hari saya swab itu ada lagi 1 orang yang positif yang jadi masyarakat itu. Itu sama masih di Bawaslu. Masih di Bawaslu. Dari akan sendiri hasilnya udah keluar berarti. Nah, hasilnya itu karena ternyata gini, ini pun untuk Satgas yang untuk menentukan positif dan negatif itu hanya lewat telepon. Jadi bahasanya kalau mendapatkan telepon itu positif. Sampai saat ini saya swab itu tidak mendapatkan. Berarti setelah dilakukan swab itu nanti hasilnya lewat telepon. Lewat telepon. Harusnya kan dilakukan pemeriksaan harusnya. Enggak, maksudnya hasil pemeriksaan setelah ada hasil, tapi hasilnya tidak diberikan kepada orang yang swab orangnya. Tapi kalau yang positif langsung ditelepon, siap-siap mau dilakukan penjemputan. Itu yang dilakukan terhadap 2 staf. Nah, kebetulan saya tidak mendapatkan telepon, jadi dianggap negatif. Kalau kamu sendiri pernah dilakukan swab test atau rapid test atau ada pengalaman yang menarik? Kemarin bulan Oktober saya ke acara di Subang, jadi acara itu memang mengharuskan ada rapid di laboratorium kimia farma. Hasilnya memang waktu itu saya non reaktif, tapi rekan saya yang waktu itu bersama-sama dengan saya melakukan rapid test hasilnya reaktif. Ya lumayan kaget juga sebenarnya. Tapi habis dari luar kota berarti sebelum ke
ke acara itu, jadi kan mesti rapid dulu. Hasil rapid. Salah satunya teman saya yang hasil rapid itu reaktif, disuruh oleh Kimia Farma tuh posisinya isolasi mandiri dulu karena memang tidak menunjukkan gejala dan dalam keadaan sehat. Nah, ini mungkin berbagi sharing sudah pengalaman mengenai dampak COVID ini di masyarakat. Dunia bisnis terasa, artinya dari kinerja juga ibaratnya dikurangi, pertemuan tuh perkumpulan massa juga dibatasi kan ya. Terus Kang Lufi juga ketika kerja di masyarakat sama kan, pernah kumpul-kumpul masyarakat dengan adanya COVID dibatasi juga, dikurangi, bahkan dipending juga ya. Nah, ini mungkin untuk close statement dari Kang Bubun, terus nanti bergiliran berbagi inilah Pak, kiat motivasi lah kepada masyarakat Kabupaten Garut khususnya dalam menghadapi situasi pandemi ini. Silakan. Ya, yang jelas bahwa kita harus optimis bahwa ini akan tertangani dan terselesaikan. Tapi tetap kita yang 3M itu kita lakukan. Kemudian selain itu mudah-mudahan pemerintah saya harapkan secepatnya untuk melakukan vaksin vaksin COVID-19 supaya kita masyarakat tidak galau terus lah menyikapi masalah COVID ini supaya cepat. Penyakitnya belum ada, obatnya belum pasti ya. Iya, satu masalah itu. Itulah harapan saya mungkin. Nah, kalau dari Bung Ayi, pertama untuk masyarakat harus tetap jaga, ikuti protokol kesehatan, tetapi jangan merasa terlalu ketakutan terhadap jangan takut berlebihan. yang berlebihan, jangan parno lah kan, itu jangan parno lah, karena meskipun belum ada obatnya, saya yakin COVID ini bisa sehat sebetulnya ketika kita bisa menjaga imun tubuh kita. Karena yang orang-orang yang positif itu sebetulnya tidak ada obatnya, hanya bisa sembuh kan. Pada ini kan beberapa fakta di lapangan, bahkan saya pun ada 3 orang yang positif dan diisolasi di rumah sakit. Di rumah sakit pun hanya dikasih vitamin, makanan yang bergizi, olahraga kan itu. Itu pun menjadikan hal-hal yang positif untuk masyarakat supaya jangan terlalu berlebihan, tapi jangan terlalu menganggap ini hal yang sepele atau ini hanya dibuatan pemerintah saja misalnya. Tapi yakin jaga tetap selalu iman dan pokoknya kesehatan lah, dan percaya bahwa ini akan cepat selesai. Mudah-mudahan 2020 akhir yang namanya COVID itu sudah tidak ada di Garut, khususnya umumnya di Indonesia. Kalau kamu sendiri sambil menunggu vaksin yang katanya mau diluncurkan akhir tahun atau awal tahun depan, bulan depan berarti himbauan saya bagi masyarakat ya, kita mesti tetap jaga protokol kesehatan. Apalagi hari ini di Garut sedang merebak klaster keluarga, artinya gerakan disiplin ini harus dari dalam lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga. Jadi menjaga jarak, menggunakan masker, dan selalu mencuci tangan setelah beraktivitas. Itu jadi protokol itu sangat ketat, harus tetap dilaksanakan oleh masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Demikianlah bincang-bincang malam hari ini. Ada beberapa hal yang menarik untuk disimak. Yang pertama adalah jangan kita menyepelekan COVID-19 ini, karena memang walaupun tidak kelihatan, tapi yang karena sudah ada, yang meninggal ada, bahkan sembuh pun ada. Padahal ini obat belum ditemukan. Nah, yang kedua juga jangan sampai ketakutan berlebihan kan ya. Kita tetap jaga imun tubuh kita, olahraga yang teratur, jaga kesehatan, makanya bergizi secara cukup, dan patuhi protokol kesehatan. Sekian dari kita bincang pada malam ini. Sampai bertemu kembali dengan narasumber dan tema yang menarik lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih